Oke, shalom semuanya. Bapak Ibu, ada Bapak di sini ya, ada Ibu-ibu, semuanya Ibu-ibu kebanyakan, tapi ada Bapak-bapak juga banyak ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan kasih karunia Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua ya. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama ada di Zoom Talk pada malam hari ini dengan satu topik yang menarik ya. Kita berbicara tentang ibadah, praktek ibadah kita di dalam bingkai tema semakin berpijar semakin berpendar begitu ya. Kiranya melalui percakapan ini kita boleh sungguh-sungguh mendapatkan banyak hal yang bisa kita terapkan, yang banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam praktek ibadah kita, entah itu ibadah setiap hari Minggu maupun ibadah tengah minggu, seperti ibadah komisi wanita atau ibadah doa dan yang lain-lainnya. Untuk itu, sebelum kita memulai Zoom Talk pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa dengan berdasarkan teks dari Efesus pasal 1, doa dari Paulus untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mulia, karuniakanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami dapat mengenal-Mu dengan benar, supaya melalui pengenalan itu Engkau menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan yang terkandung di dalam ibadah yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk kami dapat memahami betapa kayanya kemuliaan keagungan-Mu yang hendak dinyatakan kepada setiap orang-orang kudus melalui setiap praktek ibadah kami. Untuk kami mengerti betapa hebatnya kuasa-Mu yang sedang bekerja berkarya di tengah-tengah kami, melalui seluruh rangkaian ibadah kami, yang membentuk kami, yang menopang kami, yang meneguhkan kami, yang menghibur kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur oleh karena di dalam Kristus juga kami dimungkinkan untuk mendekat kepadamu. Kami adalah orang-orang yang mati, tetapi Engkau hidupkan, supaya kami beroleh tempat bersama-sama denganmu di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karuniakanlah juga hikmat kepada hamba-Mu Pak Jimmy, untuk dapat menuntun kami mengalami kekayaan dan keindahan dari ibadah-ibadah yang kami selenggarakan setiap minggunya. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, malam ini topik kita tentang ibadah ini akan dipandu oleh Pak Jimmy. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Jimmy. Pak Jimmy, ya, nama beliau adalah Pak Jimmy, ya, Jimmy Setiawan, sebagai penginjil. Ya, beliau adalah lulusan atau alumni dari Calvin Theological Seminary, ya, mengambil gelar di sana Master in Theological Studies in Worship, ya, Pak Jimmy, ya, betul ya, Pak Jimmy, ya. Nah, sejak kepulangan beliau dari Calvin Seminary kembali ke Indonesia, ada satu perasaan, ada satu harapan yang begitu besar di dalam kerinduan di dalam diri beliau untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan secara khusus di dalam pengembangan ibadah. Karena itulah beliau kemudian mendirikan yang namanya Wow Ministry, Wonder of Worship, ya. Dan beliau sudah banyak memberikan pelatihan atau ceramah-ceramah, pembinaan-pembinaan seputar ibadah, baik yang mencakup di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, beberapa waktu lalu sempat saya mengikuti percakapan dengan beliau, dan beliau juga rupanya ada yang sampai dari Jerman segala sempat mengikuti. Dan saya pikir sungguh satu kesempatan yang indah sekali jikalau kita pada malam hari ini bisa bersama-sama dituntun oleh Pak Jimmy untuk melihat kekayaan ibadah, yang praktek ibadah di dalam gereja kita. Dan tentunya nanti setelah pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jimmy, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Dan saya pikir adalah lebih baik juga kalau mungkin selama kita
mengikuti penyampaian pemaparan materi dari Pak Jimmy, kita mungkin bisa mencatat beberapa hal yang mungkin penting bagi kita dan mungkin ingin dikonfirmasi, ditanya kembali. Saya pikir itu lebih baik, karena demikian pemahaman kita akan semakin lebih banyak lagi. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Jimmy untuk menyampaikan materi sebagaimana yang sudah disiapkan oleh Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Roni yang sudah memberikan introduksi, dan sekali lagi saya ingin menyapa selamat malam bagi kita sekalian ya, kepada rekan-rekan dari GKT 3 Malang. Betul ya, GKT 3 Malang ya. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan saudara seiman ya, walaupun di dalam platform online seperti sekarang ya. Saya tadi ingat-ingat ya, saya terakhir kapan pelayanan di GKT 3 Malang, rasanya udah lama loh. Ya, mungkin udah 5-6 tahun lalu kali ya. Saya sendiri sudah nggak terlalu ingat begitu. Tapi nggak apa-apa, saya senang sekali ya, karena akhirnya kita bisa ketemu lagi. Dan terima kasih untuk para pemimpin dari GKT 3 Malang yang telah mempercayakan ya, memberikan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan materi ini. Ya, saya sempat bingung sebetulnya ketika Pak Roni itu menghubungi saya. Ya, bingungnya begini, Pak Roni ini kan punya guru kan juga bagus juga nih ya, si Pak Pendeta Budianto itu ya, yang dosen liturgika ibadah di STTRI. Saya bingung juga ya, kenapa nggak hubungin dia gitu ya. Dia juga bagus tuh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin Pak Roni juga intinya ingin supaya juga kita sama-sama saling belajar di kesempatan ini ya. Saya juga diberikan kesempatan yang saya selalu syukuri ya, saya berterima kasih. Baik, saya akan share screen aja. Waktu yang diberikan kepada saya sebetulnya tidak terlalu lama ya. Ya sebenarnya cukup lah, cuman setelah saya buat presentasinya kok saya agak pesimis saya bisa selesaikan dalam waktu 45 menit. Tapi nggak apa-apa ya, saya usahakan. 45 gitu ya. Sampai 1 jam Pak Jimmy. Oh, sampai 1 jam. Wah, oke. 45 sampai 1 jam. Yeah. Siap. Berarti hati saya tenang dan lega nih ya. Kalau enggak nanti saya jadi kayak mesti terburu-buru gitu menyelesaikannya ya. Ya, rekan-rekan silakan mendownload materi presentasinya ya. Itu ada di bit.ly/Jimmy ya /GKT Malang ya. Saya juga tadi sudah kirim ya lewat WhatsApp ke rekan Anda, nanti tinggal diminta saja, bisa dikirim juga lewat WhatsApp ya ke Ibu Melani ya, kepada Ibu Melani saya sudah kirim juga ya. Oke, baiklah. Jadi saya usahakan 45 menit sampai 1 jam saya akan coba menuntaskan ya materi ini. Baik, kita segera mulai saja karena tadi sudah dipimpin di dalam doa ya. Jadi judul yang diberikan kepada saya adalah tetap berpendar semakin berpijar. Ya, jadi sebetulnya kita mau bicara tentang ibadah online, ya, ibadah online. Nah, kita tahu bahwa ibadah online itu khususnya ya di dalam masa pandemi itu kan, kalau saya tidak salah mengingat itu sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020, ya, sejak pertengahan Maret tahun lalu itu mulai gereja satu demi satu migrasi ke ibadah online, karena ketika itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai menerapkan PSBB ya, pengetatan dan sebagainya. Ya, ibadah di gereja itu juga tidak dianjurkan, bahkan sempat dilarang begitu ya. Jadi akhirnya ya ibadah online sejak pertengahan Maret tahun lalu sampai sekarang masih ya banyak gereja yang melakukan ibadah online. Walaupun ada juga gereja yang sudah melakukan ibadah on-site atau ibadah di tempat ya, di gedung gereja. Ya, contohnya seperti gereja GBI Gibeon yang di Surabaya ya, kebetulan gembalanya adalah sahabat saya ya. Jadi saya tahu mereka sudah melakukan ibadah on-site ya sudah 2 bulan kalau saya tidak salah ingat juga ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang ibadah online. Saya akan memberikan lebih dahulu agendanya ya, supaya kita tahulah gitu ya apa yang akan kita sama-sama pelajari selama beberapa puluh menit ke depan. Jadi saya akan mulai dengan kondisi dulu ya, kondisi dari peribadahan di masa pandemi ya, khususnya yang berkaitan dengan ibadah online. Kemudian kita akan coba menyegarkan ulang
pemahaman-pemahaman kita tentang prinsip Alkitab ya yang ada hubungannya dengan ibadah secara umum dan juga nanti akan dikaitkan dengan ibadah online ya. Di sini saya menggunakan istilah ibadah daring ya. Daring itu singkatan dari dalam jaringan ya. Ibadah online itu ibadah daring ya. Untuk seterusnya saya akan menggunakan istilah ibadah daring ya. Kemudian nanti di bagian yang ketiga, saya juga akan melakukan evaluasi kelebihan, kekurangan dari ibadah daring. Sejauh pengamatan saya, apa saja sih plus minus dari ibadah daring yang dilakukan oleh gereja-gereja. Dan saya juga akan tambahkan dengan beberapa masukan, khususnya kepada gereja, ya, kepada pemangku kepentingan ya di gereja untuk apa ya supaya ibadah daring ini bisa menjadi lebih baik di kemudian hari, ya. Berdasarkan evaluasi tersebut. Lalu yang ketiga, saya akan tutup ya seminar ini atau materi saya dengan sikap yang tepat untuk mengikuti ibadah daring. Ya, jadi khusus bagian yang D ini, bagian yang keempat ya, bagian yang keempat ini bagian D, ini untuk jemaat. Ya, untuk jemaat. Kalau bagian C itu lebih kepada para pemimpin dan pelayan gereja, ya, pemangku kepentingan. Nah, bagian D itu untuk jemaat secara umum. Ya, jadi sikap-sikap apa yang harus kita miliki, kita punyai sewaktu kita mengikuti ibadah daring. Nah, jadi kira-kira inilah yang akan kita sama-sama jalani. Ya, mari kita akan segera mulai saja. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, bagian A, yaitu fenomena ibadah daring. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa banyak gereja migrasi ke ibadah daring itu kira-kira pertengahan Maret tahun lalu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara ibadah daring itu sendiri, ya sebetulnya sudah ada jauh sebelum pandemi ya. Banyak gereja, khususnya gereja-gereja karismatik, ya mereka sangat memanfaatkan teknologi online ini. Ya, jadi rasanya ini bukan sesuatu yang baru ya. Ya mungkin bagi gereja-gereja tradisional, gereja-gereja Injili seperti kita ya memang kita agak ketinggalan jujur ya dalam hal ini. Ya kita kalah lah dalam hal ini dengan gereja-gereja karismatik yang sudah bertahun-tahun sebelumnya mereka udah lancar gitu ya memanfaatkan media online untuk ibadah dan sebagainya. Nah, ada beberapa hasil survei yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama, peningkatan signifikan selama pandemi, ya ini survei dari Queen's Belfast University ya pada bulan Mei 2020. Ya, peningkatan signifikan dari 56% menjadi 87% gereja yang menyediakan ibadah daring. Ya, jadi tadinya hanya sekian gereja yang punya ibadah daring, gara-gara pandemi mereka jadi dipaksa ya untuk membuka ibadah daring. Ya, memang banyak gereja yang sempat gelagapan dan tertatih-tatih di awal ya, karena kekurangan SDM, ya kan? Karena tidak tahu bagaimana memulainya, produksi online, karena tidak adanya fasilitas penunjang, ya. Dan kalaupun mau beli itu mahal kan, nggak murah loh. Ya, perlengkapan untuk set rekam audio visual yang clear, yang jelas, yang bagus, berkualitas tinggi, itu barang-barang mahal semua. Ya, kemudian memang di awal-awal kita tahu sempat ada kontroversi seputar ibadah daring, ya. Antara lain, ya suara negatif yang menentang ibadah daring itu mengatakan bahwa ibadah daring itu bisa menggantikan ibadah ragawi atau ibadah konvensional, ya. Jadi ini ketakutan yang sempat muncul di awal, ya. Jadi ada teman saya yang ngomong begini. Aduh, kalau misalnya nanti semua gereja akan ibadah daring ya, nanti jemaatnya ketagihan ya, ibadah daring aja terus gitu ya. Nanti kalau udah dibuka gedung gereja, wah jangan-jangan jemaat juga udah males gitu ya datang ke gereja. Kenapa? Karena udah keasikan, udah keenakan ibadah daring. Karena memang ibadah daring itu memang enak, ya enak dalam artian lebih nyaman. Ya kan, kita nggak perlu capek-capek pergi ke gereja, ya kan, apalagi kalau rumah kita jauh dari gereja, kita nggak perlu capek-capek bangun pagi, ya harus mandi, pakai baju yang rapi dan sebagainya, ya jadi ya inilah dia ya ketakutan yang sempat muncul.
Nah, kemudian Barna Research Center pada bulan Mei tahun 2020 juga melakukan survei yang hasilnya adalah sebagai berikut. 15% jemaat melakukan hal lain selama mengikuti ibadah daring. Ya, jadi ya hal lain di sini macam-macam lah, intinya nggak ada hubungan sama ibadah ya. Mungkin mereka sambil makan, mungkin mereka sambil main medsos yang lain gitu ya dan sebagainya gitu ya. Intinya mereka nggak fokus, 15%. Kemudian 34% ya tidak mengikuti ibadah daring dari gereja sendiri, tetapi malah ke gereja lain ya. Jadi ini istilahnya church hopping ya. Jadi jajan ke gereja lain gitu ya. Nah, saya nggak tahu di GKT 3 Malang pernah melakukan survei nggak? Pernah nggak Pak Roni? Kira-kira berapa persen jemaat GKT 3 Malang yang mengikuti ibadah daring selama pandemi? Berapa persen dari kehadiran jemaat ketika masa normal? Pernah nggak ada survei? Kita surveinya secara sinodal Pak waktu itu. Sinodal, oke. Jadi angkanya berapa? Berapa persen yang ikut ibadah daring di gereja masing-masing? Waduh, kira-kira antara 20-30% kalau tidak salah. 30, hampir 40% lah. Oh, Itu okay. secara keseluruhan loh ya Pak, bukan secara bukan GKT 3 saja. Ya, oke. Memang ini kelihatannya cukup umum ya, terjadi di mana-mana. Artinya terjadi penurunan gitu, ya. Apalagi ini kita mesti akui dengan jujur, apalagi kalau ibadah daring yang disajikan oleh gereja lokal kita ternyata mutunya tidak sebagus gereja lain. Ya kan? Betul nggak? Misalnya nih ada gereja yang baru mulai ibadah daring, tapi karena mereka belum profesional, mereka belum berpengalaman, akhirnya kualitasnya itu buruk. Ya, misalnya ya, kadang nyanyiannya itu bisa nggak keluar suaranya gitu kan, atau misalnya apalagi ya teksnya nggak ada gitu ya, teks lagunya. Akhirnya jemaat jadi kesel ngikutin ibadah daring seperti itu. Ya nggak heran ya, jadi masuk akal dan bisa dimengerti kalau akhirnya jemaat jajan ke gereja lain, ya ibadah daring dari gereja lain yang lebih bagus, begitu ya. Kemudian hasil surveinya juga mengatakan 32% berhenti beribadah sama sekali selama pandemi. Wah, ini mengkhawatirkan ya. Memang ini survei di Amerika Serikat, tapi ya ini boleh menjadi cermin buat kita juga. Ya. Nah, dari jemaat yang berhenti beribadah, ternyata ada 50%-nya itu adalah milenial. Nah, ini menarik ya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa milenial yang banyak gitu, yang berhenti ibadah gitu ya. Padahal milenial itu termasuk generasi yang familiar, yang fasih dengan teknologi atau internet ya. Tapi kenapa saya nggak tahu ya. Ini hanya saya memberikan datanya saja. Nah, kemudian ada hasil survei juga yang saya ingin sampaikan. Ini dari dalam negeri, dari Indonesia, yang pernah dilakukan oleh Bilangan Research Center ya pada bulan Juni tahun 2020. Peningkatan 22,5% gereja yang memiliki komisi departemen digital. Ya, tadinya hanya 41,5% menjadi 64%. Ya, ini kabar yang baik ya. Ini hal yang positif yang perlu kita sambut dengan baik. Ya, jadi ternyata pandemi ini memaksa banyak gereja akhirnya benar-benar memikirkan nih, menggarap potensi-potensi pelayanan secara digital. Ya, sekali lagi memang kita perlu akui dengan jujur, gereja-gereja Injili, gereja-gereja tradisional nih ketinggalan sebetulnya ya, ketinggalan. Ya, kita ini selama ini ngeritik karismatik ini itu, tapi kita lupa buka mata untuk belajar kelebihan-kelebihan mereka. Ya, memang gereja Injil ini cuma pinternya ngeritik doang gitu kan. Tapi kita lupa belajar gitu. Bahwa sebenarnya gereja karismatik juga banyak hal yang positif yang kita perlu tiru gitu kalau saya boleh ngomong belak-belakan ya. Misal contohnya pelayanan digital ya, kita ketinggalan jauh ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah pandemi ini akhirnya memaksa kita untuk hal yang baik. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. 46,9% merasa kerohanian bertumbuh. Ya, karena ibadah daring. 34% merasa sama saja. Ya, artinya ya nggak ada sesuatu yang manfaat yang benar-benar dirasakan gitu ya, biasa aja lah gitu ya. Nah, 19,1% merasa kerohanian menurun sejak ibadahnya secara daring gitu ya. Jadi ini data yang perlu kita juga cermati. Yang terakhir,
dari Pew Research Center di Amerika Serikat juga ya pada bulan Juli 2020. 54% puas, 37% cukup puas, 8% kurang atau tidak puas dengan ibadah daring. Dan 98% jemaat akan segera kembali mengikuti ibadah ragawi di gereja bila keadaan sudah aman. Nah, ini puji Tuhan ya. Berarti ketakutan yang tadi saya sempat sebut di awal ya. Ada orang yang takut kalau nanti jemaat ketagihan ibadah daring, mereka nanti nggak mau nih ibadah onsite kalau memang sudah diizinkan dibuka gitu ya. Tapi ternyata berdasarkan hasil survei ini enggak ya, mayoritas jemaat mereka rindu untuk ibadah kembali di gedung gereja. Seandainya nanti sudah normal kembali. Ya. Oke, jadi ini kira-kira hasil survei yang saya sampaikan supaya rekan-rekan mendapatkan gambaran ya, silakan dicerna sendiri, ditelaah sendiri gitu ya. Kira-kira hasil survei ini bisa membantu kita mempertimbangkan apa begitu ya. Silakan saja itu rekan-rekan. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagian yang kedua. Bagian yang B ya, bagian B itu kita bicara tentang teologi ibadah ya. Ya, nanti saya akan coba kaitkan juga dengan ibadah daring ya, karena salah satu tujuan dari seminar ini adalah menjawab pertanyaan apakah ibadah daring ini selaras atau bertentangan dengan prinsip Alkitab gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang valid ya, pertanyaan yang bagus ya, kita harus coba jawab ya. Jadi apakah ibadah daring itu adalah ibadah yang sejati? Ya. Apakah Allah tetap bekerja dalam ibadah daring? Nah, ini kita akan coba jawab ya. Mari kita lihat dulu secara umum. Ya, saya mulai dengan secara umum, teologi ibadah secara umum lebih dahulu. Kita semua sama-sama tahu bahwa ibadah gereja ya itu merupakan sarana ekspresi formasi iman yang tidak tergantikan. Ya, jadi di dalam ibadah gereja kita mengungkapkan kecintaan, iman, pengabdian, kerinduan, prioritas keberpihakan kita kepada Allah, ya, ekspresi, ya. Tetapi di sisi yang lain ibadah gereja tiap minggu itu juga merupakan sarana formasi iman. Melalui nyanyian yang kita naikkan, melalui khotbah yang kita dengar, melalui bacaan yang kita sama-sama bacakan, melalui pengakuan iman rasuli, melalui semua perilaku-perilaku dalam ibadah, kita sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Ya, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, untuk semakin berakar di dalam firman, ya, untuk semakin cinta sama Tuhan, ya, untuk semakin dalam imannya kepada Tuhan, ya. Jadi ini satu kebenaran yang saya rasa tidak ada satupun di antara kita yang berani menyangkal, ya, bahwa ibadah gereja itu adalah sarana ekspresi formasi iman yang tidak tergantikan, ya. Itu sebabnya kita semua sebagai orang Kristen pasti harus mengikuti ibadah gereja tiap minggu, ya, sampai seumur hidup kita. Ya, nggak ada itu istilah cuti, nggak ada ya, kecuali kita sakit berat atau kita benar-benar berhalangan ya, maka kita tidak ikut ibadah gereja pada hari Minggu. Tapi dalam keadaan yang normal ya, by default kita pasti harus mengikuti ini. Ya, ini bagian dari kerohanian kita. Nah, apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Sekali lagi kita bicara ibadah gereja ya. Apa itu ibadah? Saya coba memberikan satu definisi yang pendek, yang kita mudah ingat ya, tetapi sebetulnya mengandung makna yang cukup dalam ya. Jadi saya memikirkan baik-baik setiap kata kunci yang membentuk kalimat definisi ini. Saya bacakan dulu ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi definisi ibadah itu kalau menurut saya adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya. Saya ulangi. Perjumpaan dialogis ya, dialogical encounter between the Trinity and His redeemed people, ya, perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya. Mari kita dalami satu persatu kata kuncinya. Yang pertama, kata kunci pertama itu adalah perjumpaan, ya, encounter, oke. Jadi kalau kita bicara tentang perjumpaan, maka perjumpaan itu harus disertai atau ditandai dengan kehadiran yang utuh. Ya, kehadiran yang utuh di mana kita melibatkan seluruh aspek kemanusiaan kita. Ya,
jiwa kita, raga kita, jasmani, apalagi emosi kita, ya, pikiran kita, komitmen kita, kehendak kita, dan sebagainya. Ya, jadi ini perjumpaan yang harus ditandai dengan kehadiran yang seutuh-utuhnya dari kemanusiaan kita. Ya, sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Misalnya ya, kalau saya berjumpa dengan Pak Roni, ya, misalnya saya janjian mau ketemu sama dia, dan akhirnya saya ketemu dengan dia di satu tempat, kita berdua ngobrol begitu ya. Bayangkan kalau Pak Roni sedang ngomong, tapi saya pikirannya sedang ke tempat lain, ya. Atau secara ragawi saya sibuk dengan hal lain, ya. Saya main gadget, saya main game, misalnya. Saya yakin Pak Roni akan tersinggung, ya kan? Atau Pak Roni akan merasa, ini Pak Jimmy serius nggak sih mau ketemu gitu ya? Saya sudah jauh-jauh datang gitu kan, tapi kok malah begini Pak Jimmy, seperti tidak memberikan perhatian dan sebagainya, ya. Jadi yang namanya perjumpaan itu harus ada kehadiran yang utuh. Ya, apalagi kita berjumpa dengan Tuhan, ya, yang mampu melihat kedalaman hati kita. Saudara, kita kalau ketemu sama orang, kita masih bisa menipu orang itu, ya kan? Kita tersenyum seolah-olah kita dengar dia ngomong apa, padahal kita lagi mikirin yang lain. Bisa aja kan? Orang itu belum tentu tahu. Tapi hati-hati, Tuhan tidak bisa dibohongi. Ya, saudara datang ke gereja, saudara bisa bohongin pendetamu, saudara bisa bohongin pengkhotbah, saudara bisa bohongin majelismu, tapi saudara tidak bisa mendustai Tuhan. Yang kata 1 Samuel pasal 16 itu adalah Tuhan mampu melihat kedalaman hati kita. Ya, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Yang berikutnya, ya, kata kunci berikutnya adalah dialogis. Ya, tentu rekan-rekan pernah mendengar istilah dialog. Ya, dialog itu percakapan dua arah. Ya, jadi ada dua pihak yang saling berinteraksi. Ya, demikian juga dengan ibadah. Ibadah itu selalu bersifat dialogis. Ya, jadi begini penjelasannya, rangkaian timbal balik antara penyataan Allah dan tanggapan umatnya. Ya, bahasa Inggrisnya itu kalau penyataan Allah revelation, bahasa Yunaninya katabasis. Sedangkan tanggapan umatnya response, bahasa Yunaninya adalah anabasis. Ya, jadi saudara mulai hari ini berpikirnya begini nih, memandangnya begini, yang namanya ibadah itu dari awal sampai akhir, ya, mulai dari apa tuh kalau di gereja Anda? Mulai dari panggilan beribadah atau votum sampai berkat, ya. Ya, itu semua adalah rangkaian percakapan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau diberikan gambar itu ada panah ke atas, ada panah ke bawah. Ya, ada saatnya Tuhan yang bergerak ke kita, ada saatnya kita yang bergerak ke Tuhan. Ya, misalnya Tuhan menghibur, mengarahkan, ya, menguatkan, menegur, ya, menyertai, ya, dan sebagainya. Sebaliknya kita juga ada bagian-bagian di mana kita yang bergerak kepada Tuhan, kita yang bersyukur, memohon, mempersembahkan diri, berkomitmen, ya, minta ampun dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah rangkaian itu. Jadi semua tindakan liturgi itu sebetulnya memiliki makna dialogis, ya. Jadi misalnya kalau kita berkata khotbah itu berarti dari Tuhan ke kita, ya, panahnya ke bawah, ya kan? Kalau doa syafaat kita ke Tuhan, panahnya ke atas, ya. Kalau doa pengakuan dosa sama, kita ke Tuhan, ya, berarti anabasis, ya kan? Tetapi kalau berita pengampunan berarti ke bawah, karena Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita. Berarti itu sifatnya katabasis, panahnya ke bawah. Nah, gitu kira-kira, ya, supaya saudara mendapat gambaran. Kata kunci berikutnya adalah Trinitas. Ya, jadi yang namanya ibadah itu bukan sekedar kita berjumpa dengan sesama saudara seiman. Ibadah itu bukan kegiatan sosial. Ibadah itu bukan sekedar pertemuan biasa begitu ya. Tapi ibadah merupakan momen spiritual. Ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini adalah Allah Trinitas. Karena kita di dalam iman Kristen kita percaya Allah yang satu esensi, satu hakikat, ya, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Ya. Yaitu Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Ya, Sang Putra yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Jadi Allah Trinitas ini menjadi sumber dan tujuan dari ibadah.
Ya, Allah Trinitas menjadi sumber kita. Ya, Allah Bapa lah yang memulai ibadah, memanggil kita. Ya, seperti Yohanes pasal 4 itu Allah Bapa yang mencari penyembah-penyembah itu. Bapa yang menghendaki penyembah-penyembah. Kemudian Yesus Kristus melalui karya penebusannya, ya, melalui hidup, mati, dan bangkitnya Yesus, termasuk sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, menjadi perantara kita. Ya, Yesus yang menyempurnakan penyembahan kita. Kemudian Roh Kudus yang melalui kuasanya itu yang menopang kita sehingga kita bisa bernyanyi, kita bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa jatuh cinta kepada Yesus Kristus, kita bisa memiliki iman, ya, kita bisa meresponi firman, itu semua karena ada kuasa Roh Kudus yang bersinergi dengan diri kita. Oke. Nah, kemudian umat. Umat, ya. Jadi dari definisi tadi ada kata umat, bukan? Umat. Jadi ibadah itu selalu bersifat komunal, ya. Kalau saudara mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai di sini, ya, sampai di titik ini, saudara akan punya anggapan bahwa ibadah itu seolah-olah hanya bersifat vertikal, kan, ya kan, antara kita dengan Tuhan, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah di mana aspek horizontalnya? Nah, di sini, ya. Jadi di dalam ibadah itu kita beribadah sebagai satu umat, ya, di mana kita bisa saling melayani, kita bisa saling menopang, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menuntun, dan kita saling mengekspresikan kesatuan tubuh Kristus itu di dalam ibadah. Jadi ibadah itu selalu bersifat komunal, ya. Ibadah selalu bersifat komunal. Saya tidak percaya ibadah gimana ya saya ngomongnya? Gini, ibadah itu selalu ada ibadah personal, ada ibadah komunal. Ibadah personal tidak bisa menggantikan ibadah komunal. Ngerti ya? Ibadah personal seperti yang saudara lakukan tiap hari, ya, saat teduh dan sebagainya, ya. Tapi ibadah komunal itu saudara tetap harus engkau lakukan karena ibadah komunal ini merupakan merupakan, selain itu adalah perintah Allah, selain itu juga ada presidennya di dalam Alkitab, tetapi ibadah komunal ini juga yang menjadi pengejawantahan eklesiologi yang sejati itu, ya, gereja Tuhan itu. Ya, yang nanti kelak akan lebih sempurna di akhir zaman ketika Yesus datang kembali, maka seluruh himpunan orang percaya akan bersama-sama di hadapan hadirat Allah menyembah Dia, ya. Seperti yang dicatat oleh kitab Wahyu, ya. Jadi gitu. Kemudian tebusannya. Nah, saya perlu tambahkan kata tebusannya, ya. Jadi ini enggak klise, ya, tapi memiliki kandungan makna yang penting. Kalau kita bicara tentang tebusan, berarti kaitannya dengan apa yang Allah sudah lakukan buat kita. Sekalipun kita nggak layak menerimanya, tapi Allah di dalam anugerahnya, di dalam kasihnya melakukannya untuk kita. Ya, Dia menebus kita. Nah, jadi ini bicara tentang Injil. Ya, Injil yang menginisiasi. Menginisiasi itu artinya yang memungkinkan, yang membuka kesempatan, yang menciptakan kemungkinan itu. Injil, apa yang Allah lakukan itu yang menginisiasi. Dan bukan hanya menginisiasi, tapi juga menginspirasi kita untuk beribadah. Kenapa? Karena kalau kita sungguh memahami, menghayati, dan mengalami kasih Allah, ya, yang sudah begitu luar biasa terhadap diri kita, terutama yang dinyatakan melalui karya dan kehidupan Kristus, sampai hatimu meleleh karena Injil, itulah yang akan menjadi daya dorong yang kuat untuk kita menyembah Tuhan. Ya, karena jantung dari penyembahan itu adalah relasi dengan Allah. Ya, jantung dari penyembahan itu adalah cinta kepada Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita pasti menyembah Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan, dengan penuh kerinduan. Ya, karena kita begitu mencintai Tuhan yang lebih dahulu sudah mencintai kita habis-habisan, seperti kata surat 1 Yohanes. Ya, bukan kita yang lebih dahulu mencintai Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mencintai kita. Oke? Nah, jadi ini sekedar memberikan penyegaran ulang, ya. Apa arti ibadah? Ya, saya akan lanjutkan. Kalau kita bicara spesifik dari teologi ibadah reform, ya, kalau kita menimba dari teologi ibadah reform, maka teologi ibadah reform itu membedakan antara elements, forms, dan circumstances dari ibadah. Nah, ini khususnya kalau kita belajar tentang regulative principles, ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini, silakan Pak Roni yang jawab, ya, karena Pak Roni yang belajar nih, lagi belajar di STTRI.
Nah, apa bedanya? Elements itu bicara tentang apa yang harus ada dalam ibadah. Misalnya harus ada doa, ya kan? Harus ada firman Tuhan, harus ada nyanyian, harus ada persembahan, harus ada fellowship, persekutuan orang percaya. Ya, semuanya ini ada di dalam Alkitab. Mulai dari Mazmur sampai Kisah Para Rasul, semua ada. Ya, sampai Efesus, Kolose, semua ada ini. Oke? Nah, forms itu bicara tentang bagaimana kita melakukan setiap elemen. Misalnya, di dalam ibadah itu harus ada elemen firman Tuhan disampaikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa melalui pembacaan Alkitab, ya, atau melalui pengupasan Alkitab seperti khotbah. Itu namanya forms. Caranya, bagaimana kita mendeliver elemen itu. Paham ya? Misalnya nyanyian elemennya, tapi formsnya kan bisa macam-macam. Bisa jemaat nyanyi sama-sama, bisa paduan suara yang nyanyi, bener nggak? Bisa seorang penyanyi solo yang nyanyi, bisa juga. Ya, jadi itu forms, caranya. Oke? Nah, ada satu lagi namanya circumstances. Ya, circumstances ini bicara aspek-aspek lain dari ibadah yang ditentukan berdasarkan konteks yang unik dari setiap gereja lokal. Ya, misalnya alat musik, ya, atau misalnya apa ya, gaya-gaya musiknya, gaya-gaya lagunya, ya. Jadi kalau gereja di Papua tentu beda dengan gereja di Afghanistan. Gereja di Medan tentu beda dengan gereja di Beijing, ya. Lagu-lagunya itu beda-beda gitu ya. Mungkin lagunya ada gaya Chinese, ada yang gaya Arab, ada yang gaya Papua dan sebagainya. Itu circumstances, ya, aspek lainnya yang ditentukan oleh konteks yang unik, ya. Nah, berdasarkan teologi ibadah reform ini, ya, saya coba menerjemahkan dalam konteks ibadah online, maka media virtual itu sebetulnya adalah circumstances-nya. Itu sebabnya, berdasarkan pemikiran ini, ibadah daring sebetulnya masih valid, masih sah, selama elements dan forms tetap terjaga dan ada. Ya, jadi ibadah daring, kalau menurut saya tetap sah, selama ibadah daring gereja kita itu masih ada elemen-elemen pentingnya. Harus ada firman-nya, harus ada persekutuannya, harus ada nyanyiannya. Nah, itu kira-kira. Ya. Kemudian saya memberikan beberapa tambahan catatan ya. Kalau kita bicara tentang ibadah alternatif, kan sebetulnya ibadah daring ini kan ibadah alternatif ya. Ya, ibadah alternatif karena ibadah yang seharusnya kan kita ke gereja bersama-sama, betul ya? Sebetulnya kalau kita bicara tentang ibadah alternatif, itu sudah ada dalam Alkitab. Jauh di dalam Alkitab sudah ada. Yaitu umat Allah dalam perjanjian lama, ya, itu beribadah di sinagoga setelah bait suci dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi kalau kita belajar sejarah perjanjian lama, ke sejarah atau riwayat bangsa Israel, ya, jadi kan bangsa Israel ini sejak zaman Musa sampai zaman Salomo dan beberapa raja berikutnya ya, sampai zaman Salomo ya, saudara-saudara itu kan ada kemah suci, ada bait suci, ya, dan ini adalah pakemnya ini adalah kiblatnya orang-orang Yahudi untuk beribadah, ya. Nah, sampai akhirnya mereka dijajah oleh bangsa Babel, ya, bait suci dihancurkan. Maka kiblatnya orang Yahudi itu juga ditiadakan, udah nggak ada lagi deh. Nah, akhirnya mereka di dalam pembuangan, ya, mereka mulai menciptakan alternatif, yaitu ibadah di rumah-rumah pertemuan, itu sinagoga. Dan ini berlangsung terus sampai zaman Tuhan Yesus bahkan, ya, sinagoga itu. Walaupun sudah ada bait suci pengganti, ya, bait suci yang dibangun oleh Zerubabel kemudian disempurnakan oleh Herodes, ya. Tapi sinagoga tetap berjalan. Ini ibadah alternatif, ya, sebenarnya ibadah alternatif. Dan tidak ada sedikit pun di dalam Alkitab yang memberi kesan Alkitab itu menentang ibadah sinagoga. Sekalipun ini adalah ibadah alternatif. Bahkan Tuhan Yesus pun mengikuti ibadah di sinagoga, ya, di dalam masa hidupnya, ya. Artinya ini ibadah alternatif yang disetujui oleh Tuhan, ya, tidak masalah gitu. Sekalipun ini sifatnya alternatif, ya. Oke, saya tambahkan lagi beberapa catatan ya. Misalnya dari seorang teolog Lutheran ya, Diana Thompson, dia mengadakan begini. Dia menarik sekali proposal dia ya, menarik sekali. Dia bilang begini, kehadiran Paulus pun juga secara virtual melalui surat yang dikirimnya ke gereja-gereja tertentu.
Ya, misalnya 1 Korintus 5 ayat 3 mengatakan, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau 2 ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Nah ini, ya jadi saudara-saudara nangkep ya. Jadi dari zaman Paulus pun ya, maksudnya di surat Paulus ini, Paulus pun juga mengatakan, oke, walaupun secara fisik saya tidak bersama dengan kalian, tapi kalian harus menganggap saya hadir loh, gitu. Ya, saya hadir loh, ya, setidaknya secara rohani saya hadir bersama-sama dengan kalian, ya. Jadi ya inilah ini diterjemahkan oleh Diana Thompson sebagai kehadiran virtual pada zaman itu, ya. Virtual itu kan artinya tidak fisik, ya, bukan sesuatu yang fisik gitu ya, bukan ragawi. Gitu. Oke, ya saya masih di bagian ibadah. Ya masih ada 2 slide lagi. Yang pertama, ibadah sebagai pelayanan atau karya komunitas mengandung kesatuan dan persekutuan. Ini juga saya perlu tambahkan ya. Jadi ada kesatuan dan persekutuan. Saya sengaja membedakan 2 hal ini. Ya, kalau kita bicara kesatuan, kesatuan itu adalah realitas rohani yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu bahwa kita sudah diikat dan disatukan olehnya. Ya, jadi ini adalah realitas rohani yang memang sudah terberi, sudah dikasih sama Tuhan. Ya, kalau kata Efesus 2:17-19 yang jauh dan dekat sekarang disatukan oleh Tuhan, ya. Melalui Kristus oleh Roh kita bisa masuk ke hadirat Bapa bersama-sama, ya. Kita menjadi satu tubuh. Oke, itu semua adalah karya Allah Trinitas. Ini yang disebut dengan kesatuan. Ya. Saudara yang orang Asia, Afrika, Amerika, ya, semua menjadi satu tubuh. Yang mancung, yang pesek, yang keriting, yang lurus, yang belok, yang sipit, semua jadi satu tubuh, satu umat. Ini adalah kesatuan. Tapi ada juga aspek persekutuan, fellowship. Nah, persekutuan ini adalah realitas lahiriah yang harus kita ciptakan melalui kehadiran dan kegiatan bersama. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 3, Paulus mengatakan, usahakanlah untuk memelihara kesatuan roh. Usahakanlah berarti tugas kita. Ya, walaupun kesatuan sudah diberikan oleh Tuhan, tapi kita punya tanggung jawab sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan untuk mengusahakan. Nah, ini yang saya maksud persekutuan. Ya, realitas lahiriah. Jadi kesatuan rohani itu harus diwujudkan secara lahiriah dengan kehadiran bersama-sama dalam satu gereja. Ya, dengan kegiatan saling melayani. Itu kira-kira begitu, ya. Nah, patut kita akui dengan jujur, berdasarkan kacamata ini, maka ibadah daring tidak meniadakan kesatuan, tetapi membatasi dan memperlemah persekutuan. Ya dong, karena kita kan nggak bisa hadir dalam satu tempat secara bersama-sama. Ya kan? Kita juga saling melayani juga terbatas. Ya, tidak seperti kalau kita ketemu muka dengan muka, itu kan lebih banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, satu slide lagi ya, sebelum kita masuk bagian berikut. Ibadah harus dipandang sebagai sebuah disiplin rohani. Nah, ini yang jarang kita juga pikirkan ya. Nah, sekarang saya mau ingetin kita semua. Ibadah gereja itu disiplin rohani loh. Disiplin, kata kuncinya disiplin. Ya, artinya kita tetap melakukan ibadah bukan karena menyenangkan, melainkan karena menyehatkan kerohanian kita. Itu artinya disiplin rohani. Ya, jadi sesuatu itu disiplin rohani kalau kita setia melakukannya bukan karena kita seneng, bukan karena kita moodnya lagi enak, tapi karena kita sadar, seneng gak seneng, gue harus lakukan ini karena hal ini baik buat kerohanian gue. Nah, kira-kira begitu. Ya, misalnya kita baca Alkitab tiap hari, bukan? Kita renungkan firman Tuhan tiap hari. Tapi jujur, ayo akui. Pasti ada dong masa-masa di mana kita malas baca firman. Betul nggak ya? Iya kan? Ada masa-masa di mana kita kayak, aduh males gitu ya baca firman Tuhan ya. Godaannya banyak ya, nonton film Korea atau kemana dan sebagainya. Tapi namanya baca firman itu disiplin. Artinya tetap harus kita lakukan. Bukan soal kita seneng nggak seneng, bukan soal kita lagi suka atau tidak suka, bukan soal kita lagi mau atau nggak mau. Kita tetap harus lakukan. Kayak makan, kira-kira begitu. Saudara kalau lagi sakit ya, istri saya ini kan sempat kena COVID ya. Tapi puji Tuhan dia sudah bebas dari gejala ya, dan tadi baru swab lagi terakhir ya, saudara-saudara boleh bantu doakan supaya negatif ya, karena ini sudah sebulan lebih. Dia sudah isolasi mandiri di apartemen ya.
dia cerita tuh waktu dia masih dirawat di rumah sakit, waduh, nggak nafsu makan sama sekali. Karena nggak bisa cium bau, nggak bisa rasa makanan. Tapi saya bilang sama dia, tetap harus makan. Kalau nggak makan nanti tambah buruk keadaannya, betul nggak ya? Jadi ya itu dia. Makanya suster-suster di rumah sakit pada galak-galak kan, ya karena itu. Karena kadang-kadang pasien tuh merasa, aduh saya nggak bisa makan, ya cengeng dan sebagainya. Padahal suster tahu, lu tetap mesti makan, lu nggak makan, lu makin parah nanti. Nah, ibadah gereja juga begitu, itu adalah disiplin rohani. Ya, ini penting loh untuk kita pegang. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan ibadah daring. Ibadah daring itu sekalipun ada hal-hal yang nyaman, tapi ada juga hal yang nggak enak. Nah, itu sebabnya kita tetap harus melakukan ibadah walaupun dalam bentuk daring, karena ibadah adalah disiplin. Yang terakhir, catatan dari saya, berdasarkan Yohanes 4 ayat 23-24, ya, karena keterbatasan waktu saya nggak usah baca, nanti saudara baca sendiri di rumah. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Yesus berkata apa? Kan wanita Samaria yang memberikan pertanyaan kepada Yesus, ya. Sebetulnya ibadah manakah yang ibadah yang baik, ibadah yang sejati? Apakah ibadah bangsaku, bangsa Samaria di Gunung Gerizim, atau bangsa Yahudi di Yerusalem? Ya. Nah, jadi pertanyaan wanita Samaria ini berkutat seputar lokasi dan wadah, ya, di bait suci sini atau bait suci sana. Tapi Yesus menjawabnya dengan keren sekali. Ya, Yesus berkata apa? Bukan soal lokasi, bukan soal wadah, bukan soal tempat, tapi yang penting kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bicara tentang sikap, bicara tentang cara. Jadi Yohanes 4 ayat 23-24 ini memberikan kepada kita pelajaran modus ibadah, dalam hal ini sikap dan cara, attitude. Itu lebih penting daripada lokus ibadah. Ya, lokasi, wadah, bangunan, gedung, tempat, ya. Oke. Nah, saya sekali lagi mau kaitkan dengan ibadah daring. Ya, jadi ibadah daring, media online itu, platform online itu kan bicara lokusnya. Ya, tempatnya, wadahnya. Oke. Itu tidak sepenting sikap kita di dalam beribadah. Paham nggak yang saya maksud? Jadi sekali lagi ini udah mulai menjawab pertanyaan kita, ya. Apakah ibadah online itu ibadah yang sejati? Jawaban saya iya. Walaupun tidak ideal, tetapi itu tetap ibadah yang sejati kalau kita melakukannya dengan sikap yang benar. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Ibadah daring memang bukan normatif, melainkan alternatif. Ya. Pada saat sudah kembali normal, maka ibadah daring tidak boleh menjadi yang utama, tetapi pelengkap saja. Ya. Ini kesimpulan dari semua yang kita sudah dengarkan, ya, dari teologi peribadahan ini. Ya, jadi bukan hal yang normatif. Ya, ini hanyalah alternatif, ya, tidak ada akar, rotan pun jadi. Benar ya? Pepatahnya gitu bukan ya, Pak Roni? Apa kebalik ya? Saya lupa. Tidak ada rotan, akar pun jadi, atau tidak ada akar, rotan pun jadi ya? Ya, tapi intinya saudara ngerti yang saya maksud ya? Jadi ini hanya alternatif. Nanti kalau sudah suasana return to normal, kembali ke normal, harus kita ibadah ragawi lagi. Ya, ibadah online-nya masih mau diteruskan nggak? Ya silahkan kalau mau diteruskan, nggak apa-apa. Tapi itu hanya menjadi pelengkap. Ya, oke. Baik, sekarang saya masuk di dalam bagian yang C, bagian yang ketiga. Saya masih ada waktu berapa menit ya, Pak Roni? Tadi kalau nggak salah mulai jam 6.40 ya, kurang lebih ya, 6.40, 6.45 ya. Betul ya? Berarti kurang lebih 15 menit, 20 menit ya? Tolong di unmute Pak Roni, saya nggak bisa dengar suaranya. 20 menit nggak apa-apa, Pak. 20 menit. Ya, oke. 20 menit lagi ya, oke. Bisa. 20 menit bisa kok. Kalau gitu saya tambahin speed saya. Sekarang yang bagian C ya. Bagian C ini apa kelebihan dan kekurangan ibadah daring ya. Saya akan coba memberikan evaluasi, nanti saya akan tambahkan masukan-masukan saya berdasarkan evaluasi tersebut ya kepada gereja khususnya sebagai yang berkepentingan. Nah, saya ingin memberikan ini dulu klasifikasi ibadah online ya. Sejauh ini ada 3 kategori ya ibadah yang disebut ibadah online ya. Yang pertama adalah pre-recorded ya, jadi ibadah direkam dan disunting sebelumnya untuk ditayangkan pada waktu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ini sudah direkam lebih dulu ya. Ini bukan ibadah yang berlangsung pada saat yang sama ketika jemaat mengikuti. Ya, ada plus minusnya tentu saja. Ada plus minusnya. Salah satu plusnya adalah kita bisa menghindari kecelakaan-kecelakaan kecil. Ya, kalau live
Kecelakaan kan nggak bisa dihindari, semua jemaat pasti akan lihat. Kalau pre-recorded enaknya di situ, ya. Kemudian live, kategori yang kedua adalah live. Ibadah dilaksanakan dalam waktu yang sama, real time. Dan umumnya tanpa proses penyuntingan. Sekali lagi ada plus minusnya, ya. Dan yang terakhir adalah interaktif. Interaktif ini adalah ibadah dilaksanakan dalam waktu yang sama, real time, dan mendorong komunikasi di antara partisipan. Ya, jadi kalau live saja, ya, live saja, itu kita jemaat hanya melihat ibadahnya, ya, yang ditayangkan di YouTube atau apalah gitu ya. Tapi kalau interaktif, kita bukan hanya mengikuti ibadah, tapi kita bisa berinteraksi dengan sesama jemaat di tempat mereka masing-masing. Ya, contohnya yang dilakukan oleh Zoom, di dalam Zoom. Ya. Nah, baik. Mari kita lihat kelebihannya lebih dahulu. Apa kelebihan ibadah daring? Tentu menjangkau lebih banyak orang karena melampaui hambatan geografis dan psikologis. Ya, jadi ini yang disebut dengan digital presence. Ya, jadi maksud saya begini. Ya kayak sekarang lah kita bisa Zoom. Ada orang dari luar kota, dari luar Malang, dari luar Jakarta. Saya sendiri di Jakarta, ya kan? Bahkan ada yang bilang dari luar negeri. Ya, demikian juga ibadah online itu bisa menjangkau semua orang dari segala tempat selama ada akses internet. Ya, juga melampaui hambatan psikologis. Ya, ada orang-orang yang malu, yang enggan, yang sungkan datang ke gereja, tetapi karena di ibadah online mereka bisa ikutin ibadah itu. Ya, mungkin kalau harus datang ke gereja mereka malu, mereka enggan. Ya. Tetapi ketika ada ibadah online mereka tidak merasa ada hambatan secara psikologis, ya. Kemudian yang kedua, kelebihannya memungkinkan jemaat secara fisik sama sekali memungkinkan jemaat yang secara fisik sama sekali tidak bisa ke gereja untuk beribadah. Ya, jadi bagi jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, bagi jemaat yang yang ada kekurangan tubuhnya ya sehingga nggak bisa jalan ke gereja dan sebagainya, yang nggak punya transportasi, ya dengan adanya ibadah online ini sebetulnya bisa membantu mereka selama sekali lagi mereka punya akses internet, ya. Kemudian ibadah daring ini kelihatannya lebih menarik bagi generasi milenial dan Gen Z kelahiran 1980 ke atas karena mereka ini lebih menghargai visual yang sifatnya seperti dari internet, tayangan-tayangan seperti itu ya. Mereka sangat familiar dengan hal-hal ini. Ya, itu sebabnya ibadah daring ini dugaan saya seharusnya ya itu lebih memikat buat mereka. Kemudian, kelebihan berikutnya, ibadah daring bisa terdokumentasi dengan lebih baik dan tersimpan lebih aman. Ya, jadi kalau kita melakukan ibadah daring, semua kan bisa direkam. Dan rekaman itu kita bisa simpan, ya, menjadi dokumentasi gereja. Menciptakan bidang pelayanan yang baru, ini kelebihan berikutnya, ya, digital ministry. Nah, saya mau tanya, di GKT 3 Malang sejak pandemi ada nggak? Ada, Pak. Departemen. Ada ya, khusus ya? Sebelum pandemi nggak ada ya? Nggak ada. Berarti benar survei yang tadi ya. Sejak pandemi, jadi banyak gereja mulai memikirkan khusus ya bagian pelayanan ini, pelayanan digital. Ya, bagus, ini bagus kok. Ya. Kemudian memungkinkan penyempurnaan dan kreativitas yang baru secara digital. Ya, jadi kalau kita bicara digital, ya dunia digital itu kan kemungkinan itu lebih banyak ya. Ya kita bisa bermain macam-macam lah secara visual dan secara audio begitu. Ya, misalnya kita bisa nyanyi tiba-tiba dimasukin gambar video yang lain dan sebagainya yang mendukung nyanyian itu ya. Jadi ada beberapa gambar cuplikan-cuplikan bisa dijadiin satu, dirajut ya sehingga menjadi satu tayangan yang bagus gitu. Bisa banget. Ya. Oke, sekarang kekurangannya apa? Kekurangannya ya, atau lebih tepatnya tantangannya, ini yang poin pertama ya. Jadi banyak pilihan ibadah daring melemahkan komitmen jemaat pada gereja lokalnya. Ini nih yang tadi seperti kita udah lihat ya di hasil survei ya. Banyak jemaat gereja akhirnya pindah ya jajan ke gereja lain ya. Apalagi kalau ibadah daring di gerejanya sendiri kurang bagus ya. Ya, gak heran lah kalau di akhirnya pindah ke lain hati begitu ya.
Sangat menyulitkan bagi mereka yang gaptek atau tidak punya akses internet. Nah ini dia, ya khususnya orang-orang saudara-saudara kita yang lanjut usia, ya nggak mudah bagi mereka ya untuk misalnya membuka YouTube dan sebagainya ya. Kalau nggak diajarin atau kalau nggak ditemani, kalau nggak dibantu gitu ya. Ada beberapa jemaat yang lansia ini nggak mudah untuk hal-hal seperti ini. Ya, apalagi kalau yang mereka tinggal sendirian ya atau cuma sama pembantu. Ya, memang agak sulit ini cukup challenging. Ya. Minimnya akuntabilitas sehingga menggoda jemaat untuk tidak menjalani ibadah dengan sebaik mungkin. Ya, jadi yang saya maksud begini, karena kita ibadah daring ini kan di rumah masing-masing nih, nggak ada orang yang lihat kita kan, nggak ada CCTV kan, ya kan? Nah, jadinya kita merasa apa ya? Gue bisa sambil makan nih, ya, nggak ada yang lihat gua kok, gitu. Ya, kita bisa sambil selonjoran di ranjang, sambil tidur-tiduran, nggak ada yang lihat saya kok, gitu kan? Kalau di gereja kan kita malu, betul nggak ya? Kita lagi khotbah, kita tidur, kita malu ya kan? Waduh. Apalagi kalau pengkhotbahnya tegur kita, ya, kayaknya ada yang tidur nih gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau ibadah daring, wah, kita bisa melakukan apapun ya, dan nggak ada orang yang tahu. Kekurangan berikutnya mudah memunculkan mentalitas penonton dan kejenuhan dalam diri jemaat. Ya, jadi ibadah daring ini kan ditampilkannya lewat layar kaca ya atau lewat layar komputer. Ya, melalui YouTube, melalui Zoom ya dan sebagainya. Nah, seringkali karena kita sudah punya pola kan. Kalau kita di depan TV, kita di depan televisi, kita di depan komputer, apalagi kita masuk YouTube, kita udah punya pola gitu ya. Bahwa saya harus bersikap sebagai seorang penonton, ya saya menikmati tontonan ini. Nah, celakanya ibadah daring kan dalam format yang sama. Nah, ini seringkali kalau kita nggak hati-hati itu bisa memicu pola kita sebagai penonton. Ya, jadi kita pasif aja, nonton aja kita gitu. Padahal ibadah itu menuntut kita bukan jadi penonton. Ibadah itu menuntut kita untuk aktif terlibat. Kita sebagai penyembah, ya kita bukan penonton lain. Oke? Dan juga memunculkan kejenuhan dalam diri jemaat. Ya bisa jenuh. Kenapa? Karena kita sudah begitu berjam-jam selama seminggu kita di depan TV, kita di depan komputer. Tiba-tiba hari Minggu kita mesti buka lagi televisi, kita mesti buka lagi komputer. Kadang itu juga bisa membuat jemaat bosan. Ya. Selanjutnya rentang konsentrasi jemaat yang pendek dan gangguan yang lebih banyak kalau kita ibadah daring. Ya. Itu sebabnya banyak gereja yang kalau ibadah normalnya itu bisa 1,5 jam, tapi sejak ibadahnya jadi ibadah daring, akhirnya dipersingkat menjadi 1 jam atau cuma 45 menit. Ya, karena ya jemaat kadang nggak sabar sampai akhir. Ya bisa-bisa setelah khotbah atau kalau khotbahnya nggak bagus dia matiin dari tengah-tengah gitu ya. Dan gangguan lebih banyak kalau kita ibadah daring, ya dong. Ada anak yang menangis minta makan, ya kan? Ada tiba-tiba ada suara-suara dari luar dan sebagainya, ya kan? Itu sulit sekali. Tidak bisa mengakomodasi aksi liturgikal yang lebih relasional, ya. Jadi kalau ibadah daring itu punya keterbatasan ini. Nah, apa yang saya maksud? Begini. Jadi kalau kita bicara tentang relasional itu artinya dimensi ibadah di mana kita bisa saling gitu ya, kita bisa saling sebagai saudara seiman ya, bisa saling menolong, saling mendukung, saling apalah, intinya kita bisa melakukan satu pelayanan yang mutualistik gitu ya, relasional, ini sifatnya relasional. Maka kalau kita bikin semacam garis ini ya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka kita coba lihat ya, ibadah daring yang kategorinya pre-recorded atau yang sudah direkam lebih dahulu, maka relasionalnya itu paling rendah. Ya, karena kita cuma nonton, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pokoknya udah disetel aja, udah gitu. Udah jadi, nggak bisa diapa-apain. Kita cuma nonton, jadi nggak ada timbal baliknya. Oke? Nah, ibadah daring live itu mungkin masih agak lebih baik, ya. Karena kita merasa bahwa yang sedang live streaming ini bersama-sama dengan saya nih, dengan dalam saat yang sama sedang beribadah. Ya, jadi kita bisa mengimajinasikan ada sense of itu ya, relational itu ya. Mereka lagi beribadah di gereja, live streaming, saya ikut ibadah di rumah. Sama gitu ya. Nah, yang lebih bagus lagi adalah ibadah daring interaktif. Karena
kita bisa lebih berinteraksi, seperti misalnya lewat Zoom gitu ya. Setelah ibadah selesai, kemudian ada komsel, ya kan? Ada tanya jawab, masing-masing jemaat bisa berinteraksi dengan pendetanya, dengan pengkhotbahnya, dengan pemimpin komselnya. Paling bagus itu adalah ibadah ragawi, onsite. Ya, karena kita bisa ketemu muka dengan muka, ya, dan kita bisa lakukan sesuatu langsung kepada saudara seiman kita. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang tindakan liturgikal, ya, maka kita lihat ya, warta jemaat itu relasionalnya paling rendah. Oke? Kolekte juga rendah. Kenapa? Karena ini satu arah aja, ya, nggak membutuhkan komunikasi dua arah. Kita cuma dengar, kita cuma lakukan sesuatu. Khotbah, ya oke lah, khotbah dibilang tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi, ya. Sebenarnya khotbah itu juga butuh feedback sih. Kayak saya sebagai pengkhotbah ya, saya kalau khotbah itu saya mesti lihat ekspresi jemaat. Ya, kalau ekspresi jemaatnya gimana itu akan membantu saya gitu ya untuk berarti khotbah gue kurang apa atau apa gitu ya. Dan itu penting. Itu namanya relasional ya, karena saya perlu feedback walaupun itu dalam bentuk ekspresi wajah. Bernyanyi udah jelas relasional karena kita nyanyi sama-sama kan. Sakramen juga relasional, sangat relasional ya. Dan hospitalitas itu kayak penyambutan dan sebagainya ya. Nah, lebih-lebih lagi adalah ibadah pastoral, ya, kedukaan pernikahan, ya, ini harusnya sangat relasional, ya. Oh ya, ini semua saya dapat dari Pendeta Yuswanto Ikhwan, ya. Jadi ini ada satu seminar saya pernah ikutin dan ini bagus ya saya tampilkan. Oke, masukan bagi gereja. Jika memungkinkan, sebaiknya ibadah daring itu menggunakan model interaktif untuk memperkuat persekutuan di antara jemaat, ya, misalnya melalui platform Zoom, Google Meet, atau Skype, ya. Kemudian masukan saya yang berikutnya adalah apapun model ibadah daring kita, usahakan untuk memiliki waktu beribadah yang sama, sacred time, sehingga dapat menolong terciptanya sense akan persekutuan jemaat. Jadi artinya kalau menurut saya sebisa mungkin jangan pre-recorded. Ya, kalau bisa live. Ya, live, minimal live, ya. Jadi di mana pelayan ibadah di gereja dan kita yang di rumah, kita beribadahnya dalam jam yang sama. Ini akan membantu jemaat punya sense bahwa kita ini bersama-sama beribadah, walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan tempat. Pemimpin ibadah daring harus terus-menerus mengajak atau memimpin jemaat untuk aktif, ya, engagement, not entertainment. Jadi ini penting ya buat pemimpin ibadah atau liturgis atau worship leader di ibadah daring ya. Jadi sesekali ya kita harus ngajak jemaat yang di rumah. Ya, waktu nyanyi kita ngajak jemaat, ya, waktu baca pengakuan manusia ngajak jemaat, waktu duduk, waktu berdiri ngajak jemaat. Ya, jadi jangan kita asik nyanyi sendiri gitu ya. Akhirnya jemaat tidak diingatkan untuk ikut menyembah. Akhirnya jemaat jadi jatuh pada sikap sebagai seorang penonton. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Berikan bantuan kepada jemaat yang gaptek atau tidak punya akses, bahkan termasuk ibadah alternatif lainnya seperti menyediakan print out tata ibadah supaya bisa dilakukan dalam ibadah keluarga. Ya, jadi ada beberapa gereja yang sempat saya tahu, misalnya kayak GKI Pondok Indah, ya, kemudian juga ada GKA Gloria, mereka menyediakan print out, ya, bahkan mereka mengirim volunteer untuk membantu jemaat yang lansia, begitu ya, untuk ikut ibadah, mereka bisa pakai iPad dan sebagainya, ya. Memang ini menuntut kita untuk berkorban banyak, ya. Berikan panduan untuk menolong persiapan jemaat sebelum ibadah daring dimulai. Jadi misalnya 10-15 menit sebelum ibadah dimulai, saudara bisa mulai tayangkan slide-slide yang berisi tuntunan, panduan. Ya, misalnya berpakaian rapi dalam ibadah online, ya kan? Ikutilah ibadah ini dengan aktif, misalnya, ya kan? Apalagi jangan sambil melakukan hal lain, misalnya. Ya itu dah, tuntunan-tuntunan itu kita perlu masukkan. Saya masuk bagian terakhir, bagian D. Ya, bagaimana sikap kita, sikap jemaat saat mengikuti ibadah daring. Ya, saudara begini, walaupun hadirat Allah dalam ibadah adalah semata-mata berdasarkan anugerah dan kehendaknya, ya, jadi God's presence is His present, ya. Jadi Tuhan itu hadir dalam ibadah kita itu murni anugerahnya, itu murni kehendaknya. Kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa sogok, kita nggak bisa bayar, ya. Semua murni karena cintanya kepada kita, makanya dia mau hadir di dalam ibadah kita. Oke, itu murni anugerah. Tetapi dalam rangka kita menikmati dan mengalami hadirat Allah, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, saya sering memakai ilustrasi begini. Misalnya Pak Roni memberikan saya hadiah.
Ya, hadiah. Oke, saya tidak perlu membayar itu. Itu gratis. Pak Roni memberikannya karena Pak Roni mengasihi saya. Ya, cuma-cuma diberikan kepada saya. Tetapi ketika Pak Roni memberikan hadiah itu kepada saya, tetap minimal saya harus mengulurkan tangan saya untuk menerima. Betul nggak? Kalau Pak Roni kasih saya hadiah, saya diam aja, tangan saya nggak gerak, nggak apa ya, saya nggak akan terima hadiah itu. Kalau saya tidak membuka kadonya, saya tidak akan bisa menikmati hadiahnya. Jadi tetap harus ada hal-hal yang saya lakukan, ya, walaupun hadiahnya itu sendiri cuma-cuma. Demikian juga dengan hadirat Allah. Nah, izinkan saya mengusulkan 3 sikap yang harus kita miliki sebagai jemaat. Keyakinan, keutuhan, kesungguhan. Ya, saya akan coba jelaskan secara cepat aja. Yang pertama, kita harus beribadah secara daring dengan keyakinan. Apa yang saya maksud keyakinan? Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan tentang apa? Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, sebab barang siapa berpaling menghadap kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini yang saya maksud. Keyakinan bahwa Allah ada. Keyakinan bahwa Allah bekerja. Keyakinan bahwa Allah bergerak. Keyakinan bahwa Allah tidak dibatasi oleh platform online sekalipun. Tuhan yang sudah turun dari surga ke bumi, Tuhan seperti ini tidak mungkin dibatasi oleh platform online. Wong jarak terjauh dari surga ke bumi saja sudah dia lalui kok. Maka platform online itu udah bukan lagi masalah buat Tuhan. Ya. Ya. Nah, ibadah daring memang bukan yang ideal, saya akui itu. Tetapi jangan pernah lupa, ibadah daring tetap bersifat spiritual dan transformasional. Karena Allah hadir bersama-sama dengan kita. Allah bekerja melalui dan di dalam ibadah daring. Ya, saya percaya itu. Keutuhan, sikap yang kedua adalah keutuhan, yaitu kita beribadah secara lengkap dari awal sampai akhir ibadah. Ya, jadi kita perlu mendisiplin diri. Jangan kita ibadah dari tengah-tengah. Jangan kita ibadah berhenti di tengah. Biasakan ikut ibadah itu dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Oke. Ingat, Allah dapat berbicara melalui setiap elemen ibadah. Setiap tindakan liturgikal. Allah berbicara bukan hanya melalui khotbah. Allah bisa berbicara melalui worship leader. Allah bisa berbicara melalui nyanyian. Allah bisa berbicara melalui pengakuan iman rasuli. Allah bisa berbicara melalui bacaan bertanggapan. Allah bisa berbicara melalui rubrik-rubrik yang lainnya. Ya. Kemudian sikap yang terakhir adalah kesungguhan. Kita mengarahkan dan mengerahkan diri kita kepada Allah. Kita beribadah dengan penuh penghayatan. Itu maksudnya kesungguhan. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara ada gereja yang menganjurkan supaya jemaatnya itu sebelum ikut ibadah daring ya mandi dulu ya, berpakaian yang rapi. Supaya apa? Supaya kita seger. Supaya kita secara mental itu disiapkan ya, bahwa kita akan memasuki sesuatu yang istimewa. Nah, gitu. Ya kalau kita bangun tidur belum ngapa-ngapain, masih celana pendek ya, masih kusut mukanya terus ikut ibadah, ya beda secara psikologis. Itu sebabnya perlu mandi dulu biar seger dulu ya. Dan waktu kita mengikuti ibadah itu ikuti dengan baik, dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, kalau disuruh berdiri berdiri, suruh duduk duduk, suruh nyanyi nyanyi. Jangan saudara suruh nyanyi saudara diem aja gitu kan. Ya. Kita mengikuti ibadah secara aktif sesuai tuntunan yang diberikan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau suruh berdiri-berdiri, nyanyi-nyanyi, suruh baca pengakuan iman rasuli, ya baca, suruh baca Alkitab, ya baca gitu. Ikutin aja apa yang disuruh sama WL maupun oleh pengkhotbahnya. Nah, itu sebabnya pentingnya persiapan sebelum ibadah. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan ini. Oke, saya akan tutup saudara-saudaraku ya, supaya kita bisa ada waktu untuk berdiskusi, tanya jawab dan ada yang mau memberikan tanggapan dan sebagainya. Saya akan tutup dengan pernyataan ini. Ibadah daring itu adalah ujian dan latihan bagi kita sekaligus. Apa yang saya maksud ibadah daring sebagai ujian? Gini, ujian itu kan salah satu tujuannya adalah menyingkapkan keadaan kita yang sebenarnya. Jadi kalau ada 2 orang siswa, yang satu rajin, yang satu nggak rajin, males. Yang satu pinter, yang satu bodoh. Udah bodoh, males lagi. Ya kan? Ini komplikasi nih. Nah, kalau kita ngelihat dua-duanya begitu saja, maka kita nggak tahu mana yang pintar, mana yang bodoh. Kita nggak tahu mana yang rajin, mana yang malas. Betul nggak? Kalau kita lihat begitu saja dua-duanya. Tapi kalau kita kasih ujian, baru ketahuan. Baru ketahuan aslinya. Oh, yang ini yang pintar. Oh, yang ini yang rajin. Oh, yang ini yang sontoloyo. Gitu kan? Nah, ibadah online atau ibadah daring itu sebenarnya ujian buat kita. Kalau kita selama ini sebagai orang Kristen, motivasinya itu
buruk, motivasinya itu nggak pas di dalam mengikuti ibadah, ya selama ini kita ikutin ibadah di gereja, ya memang secara lahiriah kita rajin datang ke gereja, tetapi motivasi kita salah. Ketika kita masuk ibadah daring, disitulah ujian buat kita. Ya, itu sebabnya kalau orang yang motivasinya parah, motivasinya buruk, motivasinya lemah, ketika dia masuk ibadah daring, banyak yang rontok. Banyak yang akhirnya kelihatan nggak sungguh-sungguh. Karena memang dari awal motivasinya sudah salah. Jadi ibadah daring ini ujian buat kita. Tapi jangan berhenti di situ. Saya mau juga mengajak kita melihat ibadah daring sebagai latihan. Ya, apa yang saya maksud latihan? Begini, biarlah keadaan yang tidak ideal ini sungguh menolong kita, melatih imajinasi kita, ya, menantang iman kita. Ya, Tuhan, walaupun ini tidak ideal, walaupun saya hanya ibadah sendirian di rumah secara fisik, saya cuma ngikutin YouTube, tapi Tuhan izinkan, tolong saya supaya saya boleh sungguh menghayati bahwa ibadah yang saya ikuti ini tetap bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam dan melalui ibadah online ini, ya. Oke. Baik, Ibrani 12 ayat 22 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi maksudnya begini, ketika kita beribadah di rumah, di apartemen kita sendiri, ya, Ibrani 12 ayat 22 mengatakan, di saat yang sama kita sebetulnya sedang masuk, bergabung dengan himpunan orang kudus dan para makhluk di surga, di hadapan Allah. Itulah perspektif surgawi yang harus kita miliki. Ya, jadi jangan merasa, aduh gue cuma ibadah sendirian di rumah, aduh bosen ya, nggak ada siapa-siapa, aduh nggak enak, ya, nyanyi sendiri tuh nggak enak, kosong kayak nyanyi sama dinding, sama tembok, ya kan? Tapi malah memiliki perspektif surgawi seperti Ibrani pasal 12 ini, ya, bahwa ketika kita beribadah, walaupun kita sendiri, tapi kita sedang tenggelam di dalam himpunan orang-orang kudus, bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Ya, oke, ini adalah rekomendasi bacaan yang saudara bisa baca kalau memang mau mendalami lebih lanjut, ya. Baik, saya selesai sampai di sini dan saya kembalikan kepada Pak Roni untuk memimpin jalannya tanya jawab. Terima kasih Pak Jimmy buat pemaparan yang ya, kita masih ada sisa waktu 20 menit kira-kira. Oke. Begitu ya Bu Mel ya. Jadi pemaparan yang boleh lah. Kalau Pak Jimmy berkenan lewat juga nggak apa-apa. Iya, masalahnya saya ditunggu istri untuk ngantar makanan. Oh, oke, ya udah. Ya, sorry ya, nggak apa-apa ya, sampai jam 8 nggak apa-apa ya. Maaf loh kalau presentasi saya tadi kelamaan. Terima kasih Pak Jimmy, kita langsung saja. Ya, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan, ada satu yang bertanya begini, ini pertimbangan ibadah pre-recorded ya, supaya lebih bagus tampilannya dan lain-lain atau lebih baik live. Ini mungkin begini maksudnya nih. Jadi pertimbangan apa supaya ibadah recorded itu supaya lebih bagus tampilannya, ibadah live itu lebih baik lagi. Jadi mungkin apakah ada pertimbangan yang bisa ditawarkan oleh Pak Jimmy? Kenapa kita harus artinya ibadah yang live itu ya supaya lebih baik, dan atau mungkin kalau katakan hanya pre-recorded, apakah ada hal yang mungkin yang bisa disampaikan supaya lebih bagus tampilannya begitu, Pak? Ya, jadi ini, sorry kok suara saya menggema ya? Sebentar ya. Cek 1, 2. Di Pak Roni menggema nggak suara saya? Kayak mengulang gitu, terulang. Di tempat saya tidak. Oh enggak ya, enggak mengulang ya. Oke. Ya, jadi iya nih, ulang nih kalau di tempat saya mengulang. Sebentar ya. Ya, oke. Ya. Jadi, kalau kita melakukan pre-recorded, itu biasanya bagi gereja-gereja yang
pelayan ibadahnya itu dalam tanda kutip kurang berpengalaman, ya, belum terlalu profesional. Sehingga dengan pre-recorded kita bisa menghilangkan, menghapus hal-hal yang bersifat kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian misalnya kalau ada suara-suara yang fals, suara-suara yang sumbang, kalau pre-recorded itu bisa istilahnya itu di canvas, ya, bisa di tuning, sehingga suara-suara yang fals itu bisa kedengarannya, akhirnya produk akhirnya itu bisa menjadi nggak terlalu fals gitu. Ya, jadi pre-recorded itu memang positifnya di situ. Tapi tantangannya adalah pre-recorded itu mengandaikan harus ada tim editor yang bagus. Karena dia tuh yang masak akhirnya gitu loh. Dia yang bertanggung jawab untuk memasak semua materi yang mentah itu ya untuk menjadi bagus, menjadi makanan yang siap saji gitu. Jadi memang ada plus minus nih kalau pre-recorded enak buat pelayan ibadahnya, tapi nggak enak buat tim editornya karena tim editornya itu yang di dapur itu yang bakal bekerja lebih banyak, lebih keras. Gitu. Ya, kalau yang live mengandaikan pelayan ibadahnya itu harus udah lebih bagus. Ya, kalau bisa ya jangan terlalu banyak fales lah, jangan terlalu banyak salah, persiapan harus mateng, eksekusinya juga harus rapi, lancar gitu. Karena kalau terlalu banyak salah secara live itu akan sangat mengganggu jemaat. Ya, jadi ya itu kira-kira ya. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang kesiapan pelayan ibadah kita, ya, ketersediaan, availability-nya. Nah, gitu. Tapi kalau ditanya lagi kepada saya pribadi secara teologi ibadah ya, teologi ibadah ini bukan soal salah benar ya, tapi soal mana yang lebih baik. Kalau menurut saya sih live minimal itu lebih baik daripada pre-recorded. Live, ya. Karena ya itu tadi alasannya saya sudah sampaikan. Kalau kita live itu memberikan sense kepada jemaat bahwa kita sedang beribadah bersama, gitu loh. Kita nggak sedang beribadah dipimpin sama rekaman gitu loh maksudnya. Tapi saya benar-benar beribadah dipimpin oleh worship leader yang sekarang sedang direkam, sedang di syuting di gereja gitu. Tapi jamnya sama gitu. Jadi sense of fellowship-nya itu tetap ada walaupun dipisahkan oleh jarak gitu. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Saya pikir ini. Tapi sekali lagi saya perlu klarifikasi ya, bukan berarti ibadah pre-recorded itu salah ya atau tidak alkitabiah, enggak. Ini hanya cuma masalah mana lebih baik aja gitu. Ya. Oke. Ya, paling tidak ada dua pertimbangan yang mungkin bisa menjadi masukan bagi setiap kita yang bergerak di dalam pelayanan online begini ya, pelayanan daring, entah itu ibadah pre-recorded atau yang secara live begitu. Terima kasih Pak Jimmy. Nah, ini ada pertanyaan kedua juga. GKT3 apa ibadahnya? Live atau apa? Pre-recorded dan tapi setiap kalau ada perjamuan biasanya live streaming. Oke. Ya, oke. Ya. Gitu. Okay. Ini ada pertanyaan kedua dari Pak Suwanto Chang ya. Terima kasih Pak Jimmy untuk sharingnya. Nah, menurut Pak Jimmy berkaitan dengan ibadah daring yang berjalan secara shifting ya, keterbatasan kompetensi pelayan, keterbatasan kualitas jaringan, upaya maksimal apa yang dapat pelayan atau jemaat lakukan? Ya. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Ya, kalau menurut saya sih gini ya, kita mesti berangkat dari apa yang kita punya, ya. Jadi jangan merasa terintimidasi. Kita harus bikin seperti gereja-gereja tetangga yang udah begitu sophisticated, yang begitu keren gitu ya. Yang penting yang penting gini loh, kita nggak bisa sebagus mereka, tetapi jangan kita ibadahnya itu nggak jelas gitu, ya. Yang penting jelas. Ya, jadi misalnya worship leader ngomongnya, tuntunannya, dia ngelit satu elemen ke elemen itu clear, nyanyi apa dan sebagainya. Yang penting rapi dan jelas. Ya, walaupun tidak sekeren gereja lain. Ya, itu dulu deh. Target minimal kita mesti capai, ya. Nah, memang ini tantangan ya. Ini tantangan. Saya tahu kok ini tantangan gereja yang ibadah daring ini karena nggak semua pelayan ibadah itu mau terlibat ya di dalam pelayanan ibadah daring. Ya, faktornya macam-macam. Ada yang mulai dari ketakutan terjangkit virus COVID juga ada. Ya, ini awal-awal sih, nggak tahu sampai sekarang masih begitu nggak ya.
Ya, walaupun ini bisa diantisipasi ya, kayak misalnya di gereja kami, setiap kali kita mau melakukan ibadah, ya, kami pasti akan semua pelayan ibadah yang terlibat, kami pasti akan ada semacam tes antibody itu yang bisa dibeli bisa dibeli alatnya itu ya 70.000, 75.000 per alat ya. Memang jadi keluar duit sih, tapi mau nggak mau supaya memastikan gitu ya bahwa yang ikut live streaming di gereja kami itu setidaknya lolos dari tes antibody ya, gitu ya. Oke. Jadi paling tidak ya tertata dengan rapi begitu ya Pak Jimmy ya. Iya, dan gereja harus serius menurut saya kalau memang kita mau ibadah daring, gereja harus serius mengalokasikan segala sumber daya dan dana ya untuk benar-benar menyediakan gitu. Karena sekali lagi kelengkapan dan kecanggihan alat itu sangat menentukan kualitas ibadah daring kita. Ya, sorry to say, saya harus ngomong ini. Ya, jadi kalau kita sebagai gereja pelit-pelit, ya, udah pakai lampu yang biasa aja. Aduh, kamera nggak usah yang terlalu mahal misalnya, ya. Ya udah, berarti kita juga sudah menentukan kualitas ibadah daring kita nggak akan sebagus yang kita mau. Ya. You get what you pay, istilahnya gitu. Ya, ibadah daring itu sangat ditentukan oleh fasilitas teknologinya. Itu sebabnya kita perlu berani melangkah, ya. Tentu saja bukan hanya fasilitas, tapi juga SDM-nya. Nah ini juga tantangan nih. Kadang-kadang fasilitasnya ada, SDM-nya kagak ada. Ya. Nah itu sebabnya memang perlu ini memang nggak mudah. Saya akui nggak mudah. Saya juga nggak berani memberikan jawaban yang terlalu quick fix ya, seolah-olah saya menggampangkan gitu ya. Masing-masing gereja punya perbedaan kondisi tantangan. Tapi intinya secara prinsip umum ibadah daring itu menuntut kita siap menyediakan sumber daya dan sumber dana ya, karena memang nggak murah gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini menjawab ya, tapi sekali lagi ini yang saya bisa responi ya. Ini pertanyaannya bagus ini, karena ini berangkat dari pergumulan yang real ya. Terima kasih Pak Jimmy. Apakah ada pertanyaan lagi? Kayak misalnya di gereja kami ya, Pak Roni, di gereja kami, itu awal-awal kami sempat melibatkan orang-orang profesional ya. Orang-orang profesional yang memang bisa edit dan sebagainya. Jadi kami memang hire mereka lah, gitu ngomong kasarnya ya. Kita memang bayar mereka, tapi kita memberikan mereka selain tugas mengedit, kami juga memberikan tugas mereka untuk mentraining orang-orang di gereja kami gitu. Jadi supaya dengan demikian kita nggak bergantung kepada orang-orang yang harus kita hire itu. Bukan berarti kita nggak mau hire, bukan berarti kita pelit, bukan. Tapi supaya ada semakin SDM lain yang juga bisa membantu. Jadi supaya SDM di gereja semakin ditingkatkan kualitas pelayanannya, begitu ya Pak Jimmy ya? Ya, kalau nggak nanti kita akhirnya bergantung sama 1-2 orang, repot nanti. Bisa kolaps pelayanan kita. Iya, betul. Apakah ada? Kalau belum ada, Pak Jimmy, begini nih kita bicara mengenai partisipasi di dalam ibadah online. Memang masalah partisipasi ini kan persoalan yang krusial, karena pertama kita tidak bisa tahu bagaimana tingkat partisipasi setiap orang, setiap jemaat di dalam ibadah online ya. Karena mereka kita tidak bisa tahu mereka. Nah, tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Jimmy itu juga banyak hal yang menarik ya, secara khusus ketika mengenai saran-saran masukan, bicara tentang keutuhan, yaitu mengikuti ibadah secara aktif. Nah, menariknya ada satu pernyataan dari salah seorang yang berkecimpung di ibadah, dia ada di Fuller Theological Seminary dia. Ya, menarik, dia ngomong bahwa ya melihat aspek partisipasi itu dari perspektif covenantal, bukan transaksional. Nah, bagaimana Pak Jimmy, mungkin Pak Jimmy punya pandangan bicara mengenai partisipasi kita di dalam jemaat supaya kita ini berpartisipasi secara khusus melihat dari aspek apakah memang partisipasi itu sifatnya covenantal, perjanjian, atau transaksional begitu. Gimana Pak Jimmy? Nah, saya mau tanya balik dulu nih. Si orang ini ada jelaskan nggak yang dimaksud transaksional dan covenantal apa? Supaya saya akurat menangkapnya dan meresponinya. Dia cuma ngomong begini nih, bahwa kita itu kan
Kalau transaksional tuh begini, kita datang kalau kita tuh mau partisipasi, kalau kita dapatkan sesuatu, maka kita berpartisipasi. Kan itu sifatnya transaksional, katanya digituin, ya gitu. Nah, kalau covenantal kan karena kita diikat di dalam ikatan perjanjian, apalagi tadi Pak Jimmy bilang itu umat tebusan, itu menarik bagi saya. Iya. Nah, itu bagaimana? Iya, betul. Jadi ya saya paham. Jadi kalau transaksional itu lebih bersifat gue melakukan sesuatu supaya dapat sesuatu gitu ya. Kalau covenantal, gue melakukan sesuatu karena gue sudah mendapatkan sesuatu, yaitu kasih Allah gitu ya. Jadi kalau transaksional itu kan apapun yang kita lakukan itu seperti seolah sebagai syarat ya, supaya kita mendapat kasih Allah, supaya kita mendapat perkenanan Allah, supaya kita mendapat berkat dari Allah. Tapi kalau covenant ya, relasi ya, kita melakukan sesuatu justru karena kita sudah mendapatkan terlebih dahulu dari Allah, yaitu segala anugerahnya yang luar biasa itu, kasihnya. Ya. Nah, kalau kita ngomong praktis gimana ya? Ngomong praktis gini, kalau menurut saya itu sebabnya pembukaan ibadah itu penting. Pembukaan ibadah itu penting. Ini jarang kita pikirkan. Pembukaan ibadah itu penting. Itu sebabnya di gereja kami, ya, di awal ibadah itu kita ada satu elemen namanya God's Greetings. God's Greetings, bahasa Inggris ya, God's Greetings, artinya sambutan dari Allah. Nah, biasanya kalau di gereja kami, God's Greetings itu adalah hamba Tuhan atau rohaniwan yang menyampaikan, bukan liturgis, tapi rohaniwan. Jadi God's Greetings itu isinya apa? God's Greetings itu isinya ya sederhana, yaitu adalah undangan dari Allah, ya, the hospitality of God, ya, jadi keterbukaan Allah kepada orang berdosa. Ya, jadi benar-benar dari awal kita udah set nih bahwa ibadah ini gospel driven. Ya, jadi hey, kalian datang ke gereja, kalian datang beribadah itu karena Tuhan mengundang. Dan Tuhan membuka tangannya lebar-lebar buat siapapun kita. Ya, apapun pergumulan kita, apapun kondisi kerohanian kita saat ini. Hey, jangan kecil hati, datang kepada Tuhan. Tuhan merindukan kalian lebih daripada kalian merindukan Tuhan. Ya, Tuhan yang merindukan kalian adalah Tuhan yang mencintai kalian. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Itu pesan yang kita mau sampaikan dari awal ibadah itu di God's Greetings. Jadi itu aspek perjanjiannya kuat di situ, Pak, ya. Iya dong. Ya dong, dari awal diingatkan, jemaat itu diingatkan gitu. Diingatkan bahwa we are invited by gracious God. Kita diundang oleh Tuhan yang penuh anugerah itu. Ya, Tuhan yang mencintai kita gitu. Dan itu yang mendorong kita untuk berpartisipasi. Iya. Jadi itu kan the logic of grace kan, logic of grace, betul. Logika anugerah itu selalu dimulai dari Allah, ditanggapi oleh kita gitu. Jadi dari awal kita udah mulai start from God, mulai dari Tuhan dulu nih. Kira-kira begitu. Pak Jimmy. Kira-kira begitu. Thank you. Ini ada pertanyaan satu lagi kelihatan ini, tapi memang ada 2 pertanyaan. Semoga cukup, Pak Jimmy. Nggak apa-apa, lebih 2-3 menit nggak masalah. Bagaimana meramu? Ini ada pertanyaan, bagaimana meramu susunan liturgi yang baik untuk daring? Apakah semua harus dimasukkan? Atau bagian mana yang perlu dibuang atau tidak perlu? Terkait durasi online yang mungkin tidak bisa terlalu lama karena akan membuat jenuh. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya Pak Budi juga pernah menyampaikan ini ketika tahun lalu ya, pernah bikin 3 seri itu ya, yang tentang ibadah online itu ya. Saya lupa judulnya apa itu, mungkin Pak Roni tahu ya. Iya, kalau menurut saya sih elemen-elemennya itu tetap harus ada. Nyanyian udah pasti, doa mesti ada, firman Tuhan mesti ada. Kemudian ya berkat juga perlu. Intinya yang mengawali dan menutup ya, yang mengawali itu bisa undangan Allah ya, diakhiri dengan pengutusan dari Allah ya, dan juga janji penyertaan Allah dalam bentuk berkat gitu. Paling yang dikurangin adalah dari sisi jumlah dan durasinya. Jadi misalnya nyanyian kita kalau biasanya ada 4-5 lagu sebelum khotbah, ya dikurangin aja jadi 2-3 lagu. Iya. Biasanya lagunya itu bisa diulang, verse-nya itu bisa 2 kali, 3 kali, kemudian refrennya diulang 4 kali, ya udah dikurangin juga gitu maksud saya. Oke. Khotbah pun juga dipersingkat, nggak apa-apa. Biasanya 45 menit jadi 30 menit, ya nggak apa-apa juga. Iya. Saya udah sering nih sekarang nih kalau ibadah online 30 menit. Kalau lebih 30 menit malah saya ditegor.
Zaman dulu saya khotbah 30 menit saya malah ditegur, Pak, singkat banget khotbahnya. Kalau sekarang malah lebih dari 30 menit saya ditegur. Oke. Ya, saya pikir itu sudah menjawab ya. Ya. Ini kemudian ada pertanyaan terakhir satu lagi nih, Pak. Kalau keadaan sudah normal seperti kegiatan PA ya atau kegiatan PA atau sel boleh dengan daring atau lebih baik bertemu. Biasa kita pakai Zoom. Jadi maksudnya gini, kalau sudah normal, apakah PA atau sel group itu boleh daring apa enggak? Biasanya karena kita kan ketemu juga lewat Zoom gitu. Apakah itu lebih baik? Ya. Iya. Saya sih nggak coba menjawab secara legalistik ya. Tapi saya kasih pertimbangan-pertimbangan aja. Jadi gini, sebetulnya kalau kita bicara komsel ya atau ya PA gitu ya atau komsel lah misalnya ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi kekuatan dari komsel? Kalau menurut saya komsel itu adalah relationship ya, sentuhan. Ya, sentuhan. Jadi sentuhan di sini juga termasuk fisik. Jadi kalau kita akhirnya komselnya jadi maunya di Zoom, ya siap-siap saja kita kehilangan aspek itu. Ya, sentuhan di mana kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling merangkul, kita bisa saling memegang bahu saudara seiman kita, ya. Dan di dalam komsel misalnya ya, kalau lagi ada kedukaan, kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, emang enak ya cerita cuma lewat Zoom. Kalau saya sih merasa kurang afdol ya. Tetap mesti ketemu gitu loh, sehingga ketika dia menangis kita bisa merangkul dia secara fisik sebagai wujud dari Kristus yang merangkul dia gitu. Nah itu kita bakal kehilangan itu aspek inkarnasional dari fellowship of Christians, Christian fellowship. Christian fellowship itu ada aspek inkarnasionalnya loh, kebertubuhannya itu jangan sampai hilang. Kalau kita akhirnya cuma Zoom, nah itu aspek inkarnasionalnya akan hilang kita. Bagaimana kita menjadi Kristus buat sesama kita, ya, sentuhan kita, pegangan tangan kita, tepukan bahu kita, senyuman kita dan sebagainya itu kita wajah Kristus buat dia gitu. Ketika dia sedih kita menghibur, ketika dia salah kita tegur, ketika dia lemah kita kuatkan. Ya lewat Zoom bukan berarti nggak bisa, sama sekali bisa, tapi menurut saya ada terbatas. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi ya silakan dipertimbangkan gitu apa yang akan Anda kehilangan gitu ya. Kalau saya sih nggak rela kehilangan itu. saya tetap merindukan ada saudara seiman saya yang memeluk saya kalau saya lagi sedih. Saya tetap merindukan ada saudara seiman saya yang menegur saya mata ke mata dengan mata gitu ya. 4 mata ya kalau saya berbuat salah lewat Zoom gitu. Kalau saya, kalau dalam keadaan sudah normal ya, sekali lagi tadi kan asumsinya udah normal ya. Kalau masih pandemi ya mesti hati-hatilah. Oke. Iya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan satu lagi katanya? Enggak, tadi sudah Pak. Tadi pertanyaan terakhir sudah. Oh iya. Ya saya percaya mungkin ada banyak yang ingin bertanya, cuman karena keterbatasan waktu kita. Iya. Sekali lagi Pak Jimmy, kami ucapkan terima kasih banyak ini buat kesempatan untuk berbagi dengan kita insight-insight ya, hal-hal yang baik untuk kita bersama-sama di dalam mengembangkan ibadah secara khusus dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Pak Roni, saya mau tambahin satu lagi boleh nggak? Iya, silakan Pak. Ini masukan buat saya ya, kalau acara persekutuan atau acara komsel atau apa gitu ya, usahakan kalau pakai Zoom itu wajahnya dikasih lihat. Kalau enggak percuma dong. Ibaratnya Zoom saja sudah terbatas, sekarang kita malah nggak nampilin wajah gitu. Saya nggak lagi nyindir yang sekarang ya. Sekarang sih nggak apa-apa lah, ini kan pembinaan sifatnya gitu, nggak masalah lah. Cuma maksudnya kalau namanya juga fellowship, masa fellowship cuman tulisan doang gitu nama, tapi wajah kita nggak kelihatan. Menurut saya cermati. Wih, akhirnya pada keluarin nih. Jadi ini artinya tampil apa adanya engkau gitu ya. Sekarang loh ya, saya tidak bermaksud menyindir yang sekarang. Saya bicara fellowship, persekutuan gitu ya. Iya. Jadi artinya tampil apa adanya dirimu begitu ya, Pak Jimmy ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih. Sebelum nanti saya serahkan ya kepada Pak Andrew,
Pak Jimmy, yang tadi apa tuh Bitly-nya itu ya, Bitly itu tidak bisa dibuka karena butuh akses. Masa? Iya, ya. Butuh. mungkin Jadi Pak Jimmy harus kasih kita akses untuk bisa dibuka. Atau minta sama Ibu Melani aja, saya sudah kirim ke WA beliau. Nanti beliau bisa. Saya akan share via WA, ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Berarti settingannya saya belum atur. Oke, terima kasih banyak Pak Jimmy. Akan ditutup doa oleh Pendeta Andrew. Kami persilakan Pak Andrew untuk menutup kita di dalam doa. Belum unmute. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Jimmy. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam semua yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama melalui hamba-Mu Pak Jimmy Setiawan yang telah memberkati kami melalui semua presentasinya pada malam hari ini. Untuk campur tangan menolong dalam semua pelayanan-pelayanan yang Kau kerjakan juga pada hamba-Mu ini, pimpin dan kuasai Tuhan dalam langkah selanjutnya. Kami juga serahkan khusus untuk istri Pak Jimmy yang masih dalam proses untuk pemulihan. Bapak, kami mohon jamah dan pertolongan-Mu untuk yang pimpin, yang selesaikan semuanya sampai akhir Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh kembali dipulihkan dan kembali boleh dipersatukan dengan Pak Jimmy ya Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Kami serahkan untuk setiap kami yang juga boleh mendengar presentasi pada malam hari ini, untuk yang pimpin, yang sertai kami dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu, untuk yang terus tuntun dan memberkati, melindungi dan menjaga setiap diri kami anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama Musa. Thank you sesi. Ya. Sampai ketemu Pak Jimmy. Thank you Pak Roni, sampai ketemu. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Thank you Pak Roni. Thank you. Thank you Thank you, semuanya. Bu Mel.